Pernahkah kamu mendengar kisah tentang janda kaya yang kebunnya justru digarap oleh menantunya sendiri? Kisah ini bukan fiksi. Ini kisah nyata yang bikin warga sekampung geger. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena kisah seperti ini jarang sekali terjadi di dunia nyata. Pernahkah kamu mendengar sebuah kisah yang tampak sederhana, tapi meninggalkan pelajaran hidup yang begitu dalam? Kisah tentang kepercayaan, kesetiaan, dan bagaimana keserakahan bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Kisah ini bukan rekaan, bukan pula drama sinetron. Ini adalah kisah nyata dari seorang perempuan yang pernah kehilangan segalanya, bukan karena bencana, tapi karena orang yang dia sayangi sendiri. Sebelum kisah ini dimulai, aku ingin kamu membayangkan sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sebuah desa yang masih diselimuti udara pagi yang sejuk dengan aroma tanah basah setelah hujan. Burung-burung kecil sering berkicau di antara pepohonan jati. Dan di kejauhan, gunung tampak membiru di balik kabut tipis. Di desa seperti inilah, aku, Siti, menjalani kehidupanku. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang janda berusia 46 tahun yang mencoba bertahan setelah kehilangan suami tercinta. 3 tahun sudah waktu berlalu, sejak hari kepergian suamiku. Hari itu masih jelas dalam ingatan, seperti duri yang tak pernah bisa benar-benar hilang dari dada. Aku masih bisa mengingat bagaimana tubuhnya yang lemah digotong para tetangga menuju tempat peristirahatan terakhir. Setelah itu, rumah yang dulu ramai dengan suara tawa dan percakapan, perlahan berubah menjadi sunyi. Setiap sudut rumah terasa sepi. Bahkan, suara ayam berkokok pun seolah terdengar jauh. Namun di balik kesedihan itu, ada satu hal yang membuatku tetap berdiri. Kebun peninggalan suamiku. Lahan luas yang terhampar di belakang rumah, tempat kami dulu menanam berbagai macam tanaman. Mulai dari padi, singkong, pepaya, hingga pohon pisang yang tumbuh menjulang tinggi di pinggir-pinggirnya. Kebun itu bukan hanya sumber penghasilan, tapi juga kenangan. Di setiap jengkal tanahnya, ada jejak tangan suamiku yang penuh kerja keras. Setelah kepergiannya, aku memutuskan untuk mengurus kebun itu sendiri. Awalnya, aku ragu. Aku tidak sekuat dia. Tapi setiap kali aku menatap hamparan tanah itu, seolah aku mendengar suaranya berbisik lembut. Kita rawat kebun ini bersama ya, Ti. Ini warisan untuk anak-anak kita. Kata-kata itulah yang terus terngiang dalam hatiku, menjadi bahan bakar semangatku setiap kali aku merasa ingin menyerah. Di desa ini orang mengenalku dengan berbagai sebutan. Ada yang menyapaku ramah sebagai Bu Siti, tapi ada juga yang diam-diam menyebutku janda kaya. Bukan karena aku hidup mewah, melainkan karena kebun warisan itu menghasilkan cukup banyak untuk membuatku hidup berkecukupan. Hasil panen padi tiap musim selalu memuaskan. Sayuran dari kebun belakang sering kubagikan ke tetangga, dan buah-buahan dari kebun bawah sering dijual di pasar kecil desa. Kehidupan berjalan sederhana, tapi tenang. Aku tidak pernah membanggakan kekayaan itu. Bagiku, harta yang sebenarnya bukan tanah atau hasil panen, melainkan ketenangan hati. Tapi rupanya, di dunia ini ketenangan pun bisa terusik, terutama ketika orang-orang mulai menaruh perhatian pada apa yang kita miliki. Sejak suamiku tiada, banyak mata yang diam-diam memperhatikan. Beberapa orang datang dengan alasan ingin membantu, tapi tidak sedikit pula yang sekedar ingin tahu berapa luas tanahku, berapa hasil panennya, dan siapa yang akan mewarisinya. Sebagai seorang ibu, aku hanya punya satu harapan besar, melihat anakku Rina hidup bahagia. Ia adalah satu-satunya anakku, buah hati dari pernikahan yang penuh cinta. Rina tumbuh menjadi gadis cerdas dan lembut. Sejak kecil, ia sering menemaniku ke kebun, membantu memetik buah, atau sekedar menemaniku saat aku menyiangi rumput. Kadang kami tertawa bersama, dan aku selalu berdoa dalam hati, agar kelak, Rina mendapatkan suami yang baik, seorang lelaki yang bisa menjaga dan mencintainya seperti ayahnya dulu. Doa itu akhirnya terjawab. Sekitar 2 tahun lalu, Rina memperkenalkan seorang lelaki bernama Bagas. Pemuda itu tampak sopan. Tutur katanya halus, dan wajahnya tenang. Aku masih ingat pertemuan pertama kami di teras rumah.
Sore hari yang hangat dengan aroma teh melati di udara. Bagas datang membawa buah tangan, sekeranjang rambutan dan senyum yang menenangkan. Dari cara dia berbicara, aku bisa merasakan bahwa ia anak yang sopan dan tahu tata krama. Dalam perjambakan singkat itu, ia banyak bercerita tentang pekerjaannya di kota. Bagaimana ia ingin kembali ke desa karena lelah dengan hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Katanya, ia ingin hidup sederhana, membantu istrinya kelak mengurus rumah dan mungkin juga bercocok tanam. Mendengar itu, hatiku luluh. Aku berpikir mungkin ini memang jodoh yang tepat untuk anakku. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun hangat. Warga desa datang membantu. Sebagian membawa nasi tumpeng, sebagian lagi membawa hasil kebun sebagai tanda syukur. Aku menangis haru melihat Rina mengenakan kebaya putih. Wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Di antara isak tangis bahagia itu, aku sempat berbisik di telinganya. "Nak, mulai sekarang kamu punya keluarga sendiri. Tapi ingat, rumah ini tetap rumahmu." Ia mengangguk sambil memeluk aku erat. Setelah menikah, aku mengizinkan Rina dan Bagas tinggal di rumah bagian belakang. Rumah itu sebenarnya bekas gudang, tapi sudah kuperbaiki agar layak dihuni. Letaknya bersebelahan langsung dengan kebun, sehingga setiap pagi dari jendela mereka bisa melihat hamparan hijau yang menenangkan mata. Aku berpikir, dengan begitu, mereka bisa belajar mengelola kebun dan suatu hari nanti meneruskan usaha keluarga. Hari-hari pertama berjalan indah. Setiap pagi aku melihat Bagas berangkat ke kebun dengan cangkul di bahunya. Sementara Rina menyiapkan sarapan sederhana. Kadang aku ikut membantu, kadang hanya memperhatikan dari jauh sambil tersenyum. Dalam hatiku, aku bersyukur. Akhirnya ada lelaki yang bisa menjaga anakku dan kebun ini dengan sepenuh hati. Begitu pikirku waktu itu. Namun seiring waktu, ada perubahan kecil yang mulai kurasakan. Perubahan yang awalnya tak begitu kupedulikan. Aku mulai melihat Bagas lebih sering bekerja sendiri di kebun, bahkan tanpa mengajakku berdiskusi seperti dulu. Ia mulai menanam sesuatu yang berbeda, barisan pohon pisang yang rapi di tengah kebun. Ketika kutanya, ia menjawab singkat bahwa ia hanya ingin mencoba hal baru agar kebun terlihat lebih hidup. Aku mengangguk, berusaha percaya. Aku tak pernah menyangka perubahan kecil itu kelak menjadi awal dari badai besar dalam hidupku. Tapi saat itu aku masih belum tahu. Yang aku tahu hanyalah bahwa hidupku akhirnya terasa sedikit berwarna lagi. Ada keluarga baru, ada harapan, dan ada semangat untuk menjaga warisan yang ditinggalkan oleh suamiku. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum dan kesopanan Bagas, perlahan tumbuh benih lain. Bukan benih pohon pisang, melainkan benih keserakahan. Dan kebun yang selama ini menjadi sumber kehidupanku, tanpa kusadari, akan segera menjadi medan pertarungan antara cinta, keluarga, dan kejujuran. Hari-hari terus bergulir. Musim kemarau datang lebih cepat dari biasanya, membuat dedaunan di sekitar desa mulai menguning dan tanah merekah karena kekeringan. Namun kebunku tetap hijau. Irigasi kecil yang dulu dibuat suamiku masih berfungsi dengan baik. Airnya mengalir pelan dari sungai kecil di ujung desa, melewati parit-parit kecil yang membelah lahan. Setiap kali aku melihat aliran air itu, ada rasa syukur yang tak terucap. Aku merasa seperti masih ditemaninya, lewat setiap tetes air yang menyuburkan tanah kami. Bagas semakin sering ke kebun. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah berjalan dengan langkah mantap sambil membawa peralatan bertani. Kadang kulihat Rina menyusul membawa botol air dan nasi bungkus untuk suaminya. Aku senang melihat mereka begitu rajin. Dalam hatiku, aku bersyukur karena suamiku meninggalkan kebun kepada orang yang bisa meneruskan semangat kerja keras itu. Namun perlahan aku mulai menyadari ada sesuatu yang berubah. Bagas bukan lagi sekedar membantu. Ia mulai mengatur kebun seolah-olah lahan itu miliknya sendiri. Ia memutuskan apa yang harus ditanam, bagian mana yang harus dibersihkan, bahkan menugaskan 2 pemuda desa untuk membantunya bekerja, tanpa pernah berkonsultasi denganku. Awalnya aku menganggapnya hal sepele. Mungkin dia hanya ingin membantuku lebih banyak. Aku pikir selama hasilnya baik, dan kebun tetap subur, tidak ada salahnya. Tapi rasa ragu mulai muncul ketika aku melihat dia menanam deretan pohon pisang di tengah lahan utama.
tempat yang selama ini biasanya kutanam cabai dan tomat. Pohon-pohon pisang itu tumbuh cepat, tinggi-tinggi, dan rimbun. Dalam 2 bulan saja, sebagian kebun yang dulu penuh warna karena berbagai jenis tanaman, kini berubah menjadi lautan daun hijau lebar yang seragam. Aku tidak pernah menyuruhnya menanam pisang sebanyak itu. Dan bagiku pisang bukan tanaman utama. Tapi Bagas tampak begitu yakin dengan pilihannya. Suatu pagi aku memberanikan diri bertanya dengan lembut. "Bagas, kenapa kamu menanam pisang di tengah kebun? Biasanya di situ ibu tanam cabai dan tomat." Ia menjawab singkat bahwa ia hanya ingin mencoba hal baru agar kebun terlihat lebih hidup. Aku mengangguk, berusaha percaya. Dalam hati kecilku, aku masih berpikir positif. Mungkin dia memang berniat baik, hanya saja caranya berbeda. Lagi pula, Rina tampak bahagia dengan suaminya. Aku tidak... Pembaca storytelling. Aku tidak ingin memperpanjang. Aku hanya mengangguk, berusaha percaya. Dalam hati kecilku, aku masih berpikir positif. Mungkin ia memang berniat baik. Hanya saja caranya berbeda. Lagi pula, Rina tampak bahagia dengan suaminya. Aku tidak ingin membuat keributan yang bisa menimbulkan keretakan. Namun, waktu berjalan. Dan kebun itu perlahan bukan lagi kebun yang kukenal. Bagas mulai menambah pekerja tanpa izin. Ia juga memasang papan kecil di pinggir jalan bertuliskan kebun subur dikelola oleh Bagas dan Rina. Awalnya aku tersenyum melihat papan itu. Mengira ia hanya ingin memberi nama pada usaha kecil keluarga kami. Tapi kemudian aku sadar, papan itu membuat warga mulai mengenalnya sebagai pemilik baru. Suatu hari ketika aku pergi ke pasar desa untuk menjual sebagian hasil panen, salah satu pedagang memanggilku dengan nada bercanda. "Bu Siti, sekarang hasil kebunnya Bagas bagus ya? Pisangnya manis, besar-besar." Aku berhenti sejenak. "Maksudnya, pisang siapa?" tanyaku. "Loh, yang dijual Bagas itu, Bu. Katanya dari kebun ibu, tapi sekarang sudah dia yang urus semuanya," jawab si pedagang sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum samar, tapi dada ini terasa berat. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk lama di kursi kayu dekat jendela, memandangi kebun yang tampak gelap di luar sana. Hanya ada cahaya lampu dari rumah belakang, rumah Rina dan Bagas. Dari jendela itu aku mendengar suara samar-samar. Tawa Bagas dan Rina bercampur dengan deru radio tua yang memutar lagu lawas. Mereka tampak bahagia. Tapi di dalam hatiku muncul perasaan aneh. Sebuah kekhawatiran yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, aku mencoba menegur dengan halus. "Bagas, kalau mau jual hasil kebun, sebaiknya bilang ke ibu dulu ya, biar ibu tahu apa yang keluar dan berapa hasilnya." Ia mengangguk sambil tersenyum, tapi matanya tidak benar-benar menatapku. "Oh iya Bu, maaf, kemarin saya lupa, nanti saya kabari." Tapi, kabar itu tak pernah datang. Waktu bergulir, dan desas-desus mulai beredar di desa. Beberapa tetangga berkata bahwa Bagas sering ke pasar membawa hasil panen dari kebunku, menjualnya sendiri tanpa memberitahuku. Awalnya aku tidak percaya, tapi semakin banyak orang yang menceritakan hal yang sama, semakin sulit aku mengabaikannya. Rina, anakku, justru semakin menjauh dariku. Ia jarang lagi menemaniku ke kebun. Lebih sering di rumah belakang bersama suaminya. Setiap kali aku mencoba bicara, ia selalu membela Bagas. Katanya aku terlalu curiga, terlalu ikut campur urusan mereka. Aku tahu Rina hanya berusaha melindungi rumah tangganya. Tapi dalam hatiku, rasa kekecewaan mulai tumbuh. Aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Setiap sudut kebun yang dulu kutanami dengan cinta, kini seolah menjadi wilayah yang asing bagiku. Bagas berjalan dengan percaya diri di sana.
memberi instruksi kepada pekerjanya, bahkan menentukan kapan panen harus dilakukan. Aku hanya bisa memperhatikan dari jauh, menahan perasaan tidak berdaya yang perlahan menggerogoti hatiku. Suatu sore, ketika aku pergi ke kebun untuk melihat-lihat, di tengah deretan pohon pisang, aku menemukan beberapa tandan besar yang siap panen. Aku tersenyum kecil, mencoba tetap berpikir positif. Tapi, saat itu juga, dua pemuda yang bekerja di sana menghentikan langkahku dengan sopan. "Bu," kata Pak Bagas, "bagian ini jangan dimasuki dulu, belum waktunya." Aku menatap mereka lama, menahan rasa getir di dada. Aku, pemilik kebun ini, dilarang masuk ke tanahku sendiri. Malam itu, aku benar-benar tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tengah, menatap foto suamiku di dinding. "Mas," bisikku pelan, "kebunmu sekarang bukan lagi milik kita sepenuhnya. Aku tidak tahu bagaimana menjaganya." Air mataku menetes tanpa kusadari. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku pergi ke pasar pada pagi hari, menyamar sebagai pembeli biasa. Aku ingin tahu apakah benar Bagas menjual hasil kebun tanpa izin. Dan di sanalah aku melihatnya. Bagas berdiri di depan lapak, menimbang tandan pisang besar sambil tersenyum pada pembeli. Di atas meja, aku melihat papan kecil bertuliskan "pisang manis, hasil kebun Bagas." Hatiku serasa berhenti berdetak. Semua rasa curiga yang selama ini aku tahan, kini menjadi kenyataan pahit. Tanah yang kutanami dengan doa dan kerja keras, kini hasilnya dijual tanpa sepengetahuanku. Aku berdiri lama di antara kerumunan, menatap punggung menantuku itu, dan dalam hati berkata, "Jadi, ini caramu menanam pisang di kebunku, Bagas?" Aku pulang dengan langkah lemah. Sepanjang jalan, angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah dan debu. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi pun ikut menyaksikan luka yang tak kasat mata ini. Aku tahu, mulai saat itu, hidupku tidak akan lagi sama. Hari-hari setelah aku melihat Bagas di pasar menjadi masa paling berat dalam hidupku. Setiap pagi, ketika cahaya matahari mulai menembus celah jendela, aku merasakan sesak di dada. Ada perasaan ganjil yang tak bisa kuabaikan. Kebun yang dulu menjadi sumber kebahagiaanku, kini justru menjadi sumber luka yang diam-diam tumbuh dan merambat seperti akar liar di dalam hati. Aku mencoba tetap tenang. Aku tahu, menuduh tanpa bukti hanya akan memperburuk keadaan. Apalagi terhadap menantuku sendiri. Tapi setiap kali aku melihatnya melintas di halaman, membawa karung hasil panen di pundaknya, rasa kekecewaan itu semakin kuat. Rina yang biasanya datang ke rumah utama setiap sore kini jarang terlihat. Bahkan, jika datang pun, percakapannya terasa singkat dan dingin. Tak lagi ada tawa hangat seperti dulu. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di serambi sambil menjemur biji kopi, aku melihat Bagas berjalan dari arah kebun. Di bahunya tergantung dua tandan pisang besar yang baru dipanen. Aku menatapnya dari jauh, mencoba menahan diri untuk tidak bertanya. Tapi saat ia melewatiku begitu saja tanpa sapaan, langkahku spontan berdiri. "Bagas," panggilku pelan. Ia berhenti, menoleh sebentar. "Iya, Bu." "Pisang itu untuk dijual?" tanyaku hati-hati. Ia tersenyum samar. "Iya, Bu, biar nggak busuk. Jadi saya jual ke pasar. Uangnya nanti buat perawatan kebun lagi." Aku mengangguk meski dalam hati ada ribuan tanya yang tak terjawab. Kata-katanya terdengar masuk akal. Tapi entah kenapa nada suaranya seperti penuh jarak. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa memandangi punggungnya yang menjauh, diiringi suara derit gerotong kayu yang membawanya ke jalan utama. Malam itu, aku tak bisa tidur. Di kamar yang remang-remang, takut termenung di bawah cahaya minyak.
Foto suamiku tergantung di dinding, menatapku dari bingkai kayu tua. Wajahnya seperti sedang bertanya, "Kenapa kamu diam saja, Siti?" Aku menunduk. "Aku hanya tak ingin anak kita menderita, Mas," bisikku lirih. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Di dalam diriku, ada pertempuran antara keikhlasan dan keadilan. Antara keinginan untuk menjaga kedamaian keluarga dan dorongan untuk memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi milikku. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk bicara. Aku menunggu Bagas pulang dari kebun dan memintanya duduk di ruang tamu. Rina ikut duduk di sampingnya. Tampak canggung tapi tenang. Aku berusaha tersenyum meski hatiku gemetar. "Bagas," kataku perlahan, "Ibu mau bicara baik-baik soal kebun." Ia menatapku sekilas, lalu memalingkan pandangan ke arah Rahin. "Kenapa, Bu?" Aku tarik napas panjang. "Ibu dengar kamu sering menjual hasil kebun ke pasar. Tapi ibu belum pernah diajak bicara soal itu. Ibu cuma mau tahu berapa hasilnya dan digunakan untuk apa." Bagas tertawa kecil, tapi tawanya hambar. "Bu, ini cuma pisang, gak seberapa. Saya juga kerja di situ. Masa gak boleh jual sedikit?" Nada suaranya tenang, tapi dingin. Kata-katanya seperti pisau tumpul yang tetap saja menyakitkan. "Aku gak melarang kamu kerja," jawabku pelan. "Tapi kebun itu bukan milik kamu. Itu peninggalan almarhum suamiku. Aku hanya ingin tahu supaya semuanya jelas." Rina yang sedang tadi di Pembaca storytelling tiba-tiba angkat bicara. "Bu, Bagas kan cuma bantu. Lagi pula sekarang kebun itu Bagas yang urus, bukan ibu lagi. Ibu kan sudah jarang ke sana." Aku menatapnya, terkejut mendengar nada suaranya. Ada sedikit getar marah di situ, tapi juga jarak yang belum pernah ada sebelumnya antara seorang anak dan ibunya. "Rina," kataku lembut, "ibu memang jarang ke kebun, tapi itu bukan berarti ibu menyerahkan semuanya. Itu kebun kita, Nak, warisan ayahmu. Kita harus jaga bersama, bukan dikuasai satu orang." Rina menunduk, tapi Bagas tampak tak nyaman. Ia berdiri tiba-tiba, nada suaranya meninggi. "Bu, saya nggak suka kalau terus dicurigai. Saya kerja siang malam di situ, bukan buat diri saya sendiri, tapi buat keluarga ini juga." Aku hanya menatapnya, menahan air mata. "Kalau memang buat keluarga ini, kenapa ibu nggak tahu apa-apa?" Ruangan itu hening sesaat. Hanya suara jangkrik dari luar jendela yang terdengar. Rina menggenggam tangan suaminya, mencoba menenangkannya. "Sudah, Mas, jangan marah," katanya pelan. Tapi aku tahu, sejak malam itu, ada dinding tak kasat mata yang mulai tumbuh di antara kami. Setelah kejadian itu, hubungan kami semakin terenggang. Bagas jarang menyapa aku. Ia lebih sering berada di kebun dari pagi hingga malam. Rina pun jarang mampir ke rumah utama. Jika aku datang ke kebun, para pekerja seolah kikuk. Mereka menunduk, tapi tatapan mereka penuh rasa bersalah. Seakan mereka tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Suatu hari, aku mencoba masuk ke gudang kecil di kebun yang dulu digunakan suamiku untuk menyimpan alat pertanian. Saat ku buka pintunya, aku tertegun. Di dalamnya, kini ada timbangan besar, beberapa karung berisi pisang, dan buku catatan dengan tulisan tangan Bagas. Di halaman depannya tertulis, "Data hasil kebun Bagas." Tanganku gemetar ketika membuka halaman demi halaman. Semua hasil panen, semua penjualan, semua catatan keuangan. Tertulis rapi, tapi tanpa satupun menyebut namaku atau nama keluargaku. Seolah seluruh kebun ini benar-benar milik Bagas. Aku menutup buku itu dengan tangan bergetar. Di kepalaku, kenangan demi kenangan melintas. Suamiku yang dulu bekerja keras mencangkul tanah itu, aku yang menyiangi rumput sambil bernyanyi kecil. Rina kecil yang berlari-lari membawa keranjang berisi sayuran. Semua terasa jauh, seperti mimpi yang pudar di telan waktu. Malam itu, aku menatap kebun dari beranda rumah. Bulan menggantung pucat di langit, memantulkan cahaya di atas daun-daun pisang yang bergoyang ditiup angin. Suara serangga malam terdengar pelan, tapi di dalam diriku ada badai yang tak bisa kutenangkan. Aku tahu aku tidak bisa diam lagi. Kebun itu bukan sekedar tanah dan tanaman. Itu adalah warisan cinta dan kerja keras yang harus dijaga, bukan direbut.
Keesokan harinya aku mendatangi Bagas di kebun. Ia sedang memotong batang pisang, bajunya basah oleh keringat. "Bagas," panggilku. Ia menoleh, wajahnya kaku. "Ada apa lagi, Bu?" "Aku minta mulai sekarang jangan ada hasil kebun yang keluar tanpa izin Ibu," kataku tegas. Ia menatapku tajam. "Bu, ini kebun yang saya urus, saya rawat. Kalau semua harus izin dulu, buat apa saya kerja?" Aku menatap balik, tak gentar. "Kamu kerja di kebun keluarga, bukan kebun milikmu. Jangan lupakan itu." Untuk pertama kalinya aku melihat matanya benar-benar berubah. Tidak lagi ramah atau tenang seperti dulu. Ada bara kecil di sana, api kesombongan yang selama ini disembunyikan di balik senyum sopannya. Ia tidak menjawab, hanya membuang muka, lalu berjalan pergi meninggalkanku. Sejak hari itu, kebun terasa berbeda. Udara di sana seolah berat, tidak lagi menenangkan. Aku jarang ke kebun setelah itu. Setiap kali kulihat dari jauh, aku merasa seperti melihat sesuatu yang dulu kucintai, tapi kini tak bisa kugapai. Namun di balik rasa sakit itu, perlahan muncul tekad baru. Aku mulai menulis surat kepada kepala desa, menceritakan keadaan sebenarnya. Aku tidak ingin berebut harta, aku hanya ingin keadilan. Aku ingin memastikan bahwa tanah itu tidak berpindah tangan hanya karena kelalaian atau kepercayaan yang disalahgunakan. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar dari seorang tetangga bahwa Bagas berniat memperluas lahan kebun dengan membeli sebagian tanah di pinggir sawah, atas namanya sendiri. Itu menjadi pukulan terakhir bagiku. Aku sadar, jika aku tetap diam, semuanya akan hilang. Aku menatap langit sore itu, langit yang merah keemasan seperti bara api yang hampir padam. "Mas," bisikku dalam hati, "aku janji akan menjaga apa yang kau tinggalkan, meskipun harus sendiri." Malam itu hujan turun deras. Langit seolah menumpahkan segala amarah dan kesedihan yang selama ini tertahan. Di dalam rumah, aku duduk di ruang tamu, hanya diterangi lampu minyak yang bergoyang karena tiupan angin. Suara petir sesekali menyambar, menyala terang sekejap, lalu gelap lagi. Di luar jendela, kebun tampak samar. Hanya terlihat bayangan pohon pisang yang menunduk di terpa hujan. Entah kenapa malam itu hatiku terasa bulat. Ada sesuatu di dalam diriku yang berkata, cukup sudah. Aku tak bisa terus membiarkan warisan suamiku direnggut pelan-pelan oleh tangan yang tak tahu arti perjuangan. Aku bangkit dari kursi, membuka jendela, dan membiarkan udara malam yang basah menyentuh wajahku. Di tengah gemuruh hujan itu, aku berbisik dalam hati. Mulai besok, aku akan ambil kembali semua yang menjadi hakku. Keesokan paginya, langit masih kelabu. Tanah di halaman becek. Aroma lumpur bercampur daun basah memenuhi udara. Aku menunggu Bagas di kebun. Ia datang sedikit terlambat, membawa parang dan karung di pundaknya. Saat melihatku berdiri di sana, wajahnya tampak kaget. "Ada apa, Bu?" tanyanya singkat. Aku menatapnya lama. "Bagas, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi menggarap kebun ini." Ia terdiam, keningnya berkerut. "Apa maksud Ibu?" "Maksud Ibu, cukup sudah. Kebun ini akan Ibu urus sendiri. Kamu dan Rina bisa mencari tempat lain untuk bekerja. Aku sudah terlalu lama diam, dan diamku disalahartikan." Wajah Bagas berubah merah. Ia menatapku tajam, nadanya meninggi. "Bu, ini kebun yang saya rawat. Tanpa saya, kebun ini nggak akan serapi sekarang. Kenapa tiba-tiba Ibu usir saya seperti ini?" Aku tetap berdiri tegak meski tangan gemetar. "Kamu memang bantu, tapi kamu juga mengambil apa yang bukan milikmu. Aku tahu semua tentang hasil panen yang kamu jual, tentang papan di pasar itu, tentang semua catatanmu di gudang." Hening sesaat, angin bertiup pelan, menggoyangkan daun pisang yang basah. Aku melihat matanya berubah. Bukan lagi malu, tapi marah. "Kalau Ibu nggak percaya terserah, tapi jangan salahkan saya kalau kebun ini nanti nggak akan menghasilkan apa-apa. Lihat saja." Ia berbalik pergi, langkahnya berat, menghentak tanah yang lembek oleh hujan semalam. Rina muncul dari rumah belakang, wajahnya tegang. "Bu, kenapa Ibu ngomong kayak gitu sama Bagas? Dia nggak salah." Aku menatap anakku lama. "Rina, kamu tahu Ibu nggak pernah minta apa-apa darimu. Tapi kali ini Ibu mohon, sadarlah, lihat apa yang dia lakukan." Air mata Rina menggenang di matanya. "Bu, Bagas cuma mau bantu. Kenapa Ibu selalu curiga?" Aku menggeleng pelan. "Ibu bukan curiga, Nak. Ibu melihat, dan mata Ibu belum buta.
Kalimat itu membuat suasana membeku. Rina menangis lalu berlari kembali ke rumah. Aku berdiri di sana, sendirian di antara deretan pohon pisang yang bergoyang diterpa angin. Pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Bukan hanya kehilangan suami, tapi juga anak yang selama ini jadi sandaran. Tapi di balik kesepian itu, ada kekuatan baru yang muncul. Hari-hari berikutnya, Bagas dan Rina pindah ke rumah orang tua Bagas di desa sebelah. Tidak ada perpisahan yang manis, tidak ada pelukan, hanya keheningan. Seisi desa tahu ada sesuatu yang terjadi, tapi tak ada yang berani bertanya. Aku hanya tersenyum setiap kali orang menatap penuh iba. Bagi mereka mungkin aku wanita yang keras kepala. Tapi bagi diriku sendiri, aku hanya sedang berusaha mempertahankan martabat. Kebun ini bukan hanya tanah dan tanaman. Ia adalah saksi dari cinta, kesetiaan, pengkhianatan, dan keikhlasan. Ia mengajarkan aku bahwa hidup ini akan selalu berubah, tapi akar yang kuat tidak akan pernah tercabut meski terpa badai. Dan setiap kali aku menatap hamparan hijau itu, aku selalu mengulang kata-kata yang dulu kuucapkan kepada Rina. Nak, jangan pernah tanam pisang di kebun orang lain, karena buahnya, seberapapun manisnya, tidak akan pernah membawa bahagia.